wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Titi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas soal-soal untuk persiapan menghadapi penilaian akhir semester mata pelajaran IPA kelas 9. Baiklah, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1, perhatikan gambar organ reproduksi wanita berikut ini. Bagian yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi ditunjukkan oleh nomor. Ya, fertilisasi itu adalah proses pembuahan yang terjadi di bagian oviduk atau tuba fallopi, yaitu nomor 4. Ya, ini nomor 1 jawabannya 4. Kemudian kita bahas yang lain. 5, ini adalah gambar uterus atau rahim yang berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio. Sedangkan nomor 1 dan 3 ini adalah ovarium yang berfungsi sebagai tempat penghasil sel telur. Ya, kita lanjut nomor 2. Proses oogenesis terjadi di dalam, ya tadi sudah dijelaskan, oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium. Nomor 3, perhatikan tabel mengenai organ reproduksi wanita di samping ini. Organ reproduksi maksudnya, ya. Pasangan nama organ beserta fungsinya yang benar adalah, kita bahas 1 dengan B. Testis berfungsi sebagai penghasil sel sperma. Nah, ini yang betul. Kita bahas yang option yang lain 2 dengan C. Epididymis dengan C sebagai saluran sperma. Yang betul, epididymis itu berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian yang ketiga, vesicula seminalis ini yang betul adalah sebagai penghasil cairan bersifat basah. Kemudian uretra ini adalah sebagai saluran sperma. Nomor 4, peristiwa luruhnya dinding rahim yang disertai dengan pendarahan disebut. Ya, jawabannya adalah menstruasi. Kalau ovulasi ini adalah proses pematangan sel telur, spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel sperma, dan oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Jelas ya? Nomor berikutnya, urutan tahapan pembelahan mitosis yang benar ini adalah, jawabannya 2. 2 ini adalah profase, kemudian habis profase ada metafase, kromosom berjajar pada dinding pembelahan. Kemudian setelah metafase ini adalah anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir ini adalah telofase, membran inti mulai kembali terbentuk dan terbentuknya 2 sel anakan. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 4, 1 yang ini. Nomor 5, selaput pembungkus janin bagian dalam yang menghasilkan getah ketuban untuk melindungi embrio dari guncangan adalah, ya jawabannya adalah amnion. Nomor 6, seorang pria mengajukan keluhannya pada dokter ginekolog. Pria tersebut mengalami gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil-kecil dan selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Berdasarkan data diagnosis, pasien tersebut menderita, ya, jawabannya adalah herpes simplex genitalis. Soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan cara pencegahan penyakit AIDS adalah, ya, jawabannya adalah melakukan imunisasi. Ya, karena sampai sekarang AIDS itu adalah penyakit menular seksual yang sampai sekarang itu tidak ada obatnya dan belum ada vaksin untuk pencegahnya. Untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan tidak melakukan seks bebas, kemudian menggunakan jarum suntik yang steril, dan tidak mengkonsumsi alkohol dan obat terlarang. Nomor 8, berikut ini yang menunjukkan ciri reproduksi secara generatif adalah, ya, jawabannya adalah adanya fertilisasi atau pembuahan. Reproduksi secara generatif ini adalah reproduksi yang dilakukan dengan perkawinan atau aseksual. Nomor 9, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan, vegetatif buatan ini adalah vegetatif yang dibantu oleh manusia, yaitu merumput, stek, dan cangkok.
Kalau yang ini merunduk enten dan umbi lapis. Umbi lapis ini alami, kemudian ovulasi stolon dan tunas adventif. Di sini stolon dan tunas adventif ini adalah alami, dan yang ini rizoma enten tunas adventif. Rizoma dan tunas adventif ini adalah alami. 10. Perhatikan gambar berikut. Tanaman bawang merah berkembang biak dengan cara, ya jelas jawabannya adalah umbi lapis. 11. Perhatikan gambar bunga berikut yang merupakan alat kelamin jantan. Berdasarkan gambar adalah alat kelamin jantan pada bunga itu namanya benang sari, yaitu di bagian nomor 1. Sedangkan alat kelamin betinanya itu adalah putik. Putik itu yang ini. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Jenis penyerbukan pada tanaman padi seperti gambar disebut, ya jawabannya adalah anemogami. Anemogami itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ciri bunganya biasanya serbuk sarinya ringan, mudah digoyangkan, kemudian warnanya tidak mencolok, tidak menghasilkan nektar dan bau. Nomor 13. Berikut ini ciri-ciri dari bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga adalah kecuali. Ya, kecuali adalah tidak menghasilkan madu. Ini yang salah. Kemudian nomor 14. Gambar berikut menunjukkan tanaman buncis pada tahap pertumbuhan yang berbeda. Urutan perkembangbiakan yang benar adalah nomor 2, nomor 1, nomor 4, dan 3. Ya, jadi 2, 1, 2, 1, 4, 3. Yang ini. 15. Berikut ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Ya, tunas itu adalah contohnya pada hidra, ya. Selanjutnya 16. Hewan yang memiliki daya regenerasi tinggi karena perkembangbiakannya dengan cara fragmentasi, yaitu cacing planaria. Berikut ini adalah jenis hewan yang fertilisasinya terjadi di luar atau eksternal, yaitu ikan dan katak. 18. Memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim betina dan akan dilahirkan jika waktu sudah mencukupi. Selain itu, induk betina memiliki kelenjar mamai yang dapat menghasilkan susu. Nah, ini adalah ciri dari hewan vivipar atau beranak. 19. Anak ayam tumbuh di dalam telur selama 21 hari sebelum menetas. Cadangan makanan anak ayam sebelum menetas adalah kuning telur dan putih telur. 20. Ketika ulat menjadi dewasa, bentuknya akan menjadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk yang urut-urutannya dari mulai telur, kemudian larva atau ulat, dari ulat menjadi kepompong, dan dari kepompong menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. 21. Seorang anak dapat mewarisi sifat dari pasti dari ayah dan ibunya. Berikutnya, jika sel tubuh pada buah tomat mempunyai 24 kromosom, maka jumlah kromosom pada serbuk sarinya adalah sel tubuh ini kromosomnya 2N atau diploid, sedangkan serbuk sari berarti sel kelaminnya itu memiliki sifat haploid atau setengah dari kromosom diploid, yaitu sebesar 12 buah. 23. Jika mawar merah diselangkan dengan mawar putih menghasilkan merah muda, maka keturunannya tersebut bersifat intermediate, yaitu sifat yang sama-sama kuat, ya. Merah dengan putih hasilnya merah muda, berarti kedua gen induknya itu memiliki sifat yang sama-sama kuat. 24. Berikut ini yang bukan merupakan alasan Mendel memilih kacang etis sebagai bahan percobaannya adalah, jawabannya adalah berumur panjang. Harusnya berumur pendek. Tanaman kapri berbunga merah disilangkan dengan tanaman kapri berbunga putih. Keturunan pertama 100% berupa kapri berbunga merah. Hal ini menunjukkan bahwa sifat merah dominan terhadap putih, sedangkan sifat putih resesif terhadap merah.
26. Gamet dari genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil ini adalah B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Jadi jawabannya yang ini. 27. Jika kacang berbiji bulat berwarna kuning, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan kacang berbiji keriput warna hijau, B kecil, K kecil menghasilkan keturunannya B besar, K besar, K kecil. Dan jika sesama F1 disilangkan, maka perbandingan fenotipnya adalah 9:3 banding 3 banding 1. Soal 28. Berikut ini yang bukan gejala listrik statis adalah yang betul ini, yang bukan ya. Kedua telapak tangan terasa panas setelah saling digosokkan. 29. Benda bermuatan listrik negatif bila ya jelas jumlah elektronnya lebih banyak dari jumlah proton. 30. Plastik mika yang digosok ke kain wol akan bermuatan negatif karena elektron dari kain dari kain ya pindah ke plastik. Negatif karena elektron pindah ya. Negatif karena mendapatkan elektron dari kain atau elektronnya dari kain pindah ke plastik. 31. Sebuah elektroskop netral didekati oleh benda yang bermuatan negatif. Gambar yang benar adalah ya ini kepala, ini daunnya. Kalau didekati muatan negatif, maka muatan positif ini akan menuju ke kepala karena interaksinya bersifat tarik-menarik positif dengan negatif, sementara yang negatif itu akan turun ke daunnya. Daunnya karena di sini sama-sama negatif akan terjadi tolak-menolak ya, muatannya sejenis, sehingga daunnya itu akan membuka. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ini. Berikutnya nomor 32. Perhatikan soal berikut. Dua benda bermuatan masing-masing 3 kali 10 pangkat min 6 dan 1 kali 10 pangkat min 6. Jarak kedua muatan tersebut adalah 30 cm. Maka gaya yang dialami kedua muatan tersebut adalah kita gunakan persamaan hukum kolom F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan harganya 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat min 6 kali 1 kali 10 pangkat min 6. Di sini R-nya kita jadikan dulu dari cm ke meter. 30 cm itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian dikuadratkan. Supaya mudah ini angka yang pokoknya kita pisahkan dari angka pangkatnya. 9 kali 3 kali 1 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi 9. 3 dikuadratkan 9, kemudian 10 pangkat min 1 dikuadratkan 10 pangkat min 2. Di sini kita saling menghilangkan 9 dengan 9 1, kemudian sisanya 3 kali 1 3. Terus di sini dalam perpangkatan itu kalau perkalian tinggal dijumlahkan bagian pangkatnya. 9 dikurangi 6 itu 3 dikurangi 6 adalah min 3. Min 3 per 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 ini pindah ruas ke atas jadi 10 pangkat 2. Sehingga hasilnya 3 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 0,3. Soal 33. Berikut ini yang bukan hewan-hewan yang bisa menghasilkan listrik kecuali adalah ikan paus. Nomor 34. Muatan listrik sebesar 600 coulomb mengalir selama 1 menit pada suatu penghantar. Besarnya arus yang mengalir adalah rumusnya I sama dengan Q dibagi T. Q-nya 600, T-nya 1 menit jadikan sekon, yaitu 60. 600 bagi 60 itu sama dengan 10. 35. 3 buah hambatan disusun secara paralel seperti gambar berikut ini. Hambatan penggantinya adalah
Ya, kita gunakan persamaan ini ya, 1/RP sama dengan setengah ditambah 1/3 ditambah 1/6. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi 6. Ya, di sini 6 dibagi 2, 3, 6 dibagi 3, 2, 6 dibagi 6, 1. Kemudian kita jumlahkan yang atas, 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi jawabannya ini. Soal nomor 36. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Tentukan besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut gunakan hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik itu I sama dengan V dibagi R. Kita cari dulu R-nya, karena di sini disusun seri, maka kita tinggal menjumlahkan 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Kemudian harganya kita masukkan ke persamaan I sama dengan V dibagi R. V-nya 9, R-nya 9, hasilnya 1. 37. Pernyataan berikut yang benar mengenai hambatan kawat suatu penghantar adalah, ya, hambatan kawat suatu penghantar itu memiliki persamaan bahwa R sama dengan rho ininya adalah hambat jenis, kemudian panjang penghantar dibagi A atau luas penampang. Sehingga di sini sebanding dengan panjang kawat, ini betul. Bergantung pada jenis bahan kawat penghantar, ini betul. Berbanding terbalik dengan luas penampang, ini betul. Nah, yang salah yang ini. Soal nomor 39, maaf. Perhatikan gambar berikut. Ya, 39 ini kita diminta untuk menentukan besar kuat arus yang mengalir di I3 ini, ya. I3 ini kita menggunakan persamaan Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang masuk ini adalah 3, sementara yang keluar ini adalah I2, I3, dan I4. Nah, seperti ini ya, I3-nya kita masukkan, kemudian I2-nya kita masukkan, I4-nya kita masukkan. Sehingga didapat 3 sama dengan 1,5 ditambah I3. Maka I3 itu ya 1,5. Terakhir, jumlah kuat arus yang mengalir ke titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang mengalir dari titik percabangan. Pernyataan tersebut adalah bunyi hukum Kirchhoff. Oke, selesai ya. Alhamdulillah pembahasan mengenai soal-soal untuk persiapan menghadapi PAS, penilaian akhir semester, setelah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.